Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Anin Dwi Susianti, IPS is Easy. Untuk pertemuan kali ini yang akan saya bahas adalah materi kelas 7, yaitu pengaruh interaksi keruangan terhadap kehidupan di Indonesia. Pengaruh perubahan akibat interaksi antar ruang. Yang pertama yaitu perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Pemusatan aktivitas yang berlangsung terus-menerus itu akan memicu pusat pertumbuhan yang baru. Kemudian, pusat pertumbuhan merupakan titik temu dari banyaknya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan, baik barang maupun jasa. Pusat pertumbuhan yang makin berkembang itu akan membentuk daerah perkotaan. Contohnya, misalkan contoh dari pusat pertumbuhan yaitu kawasan industri, kampus, dan pusat perbelanjaan. Berikutnya, yang kedua, pengaruh perubahan penggunaan lahan. Lahan itu merupakan salah satu unsur penting bagi suatu daerah. Nah, oleh sebab itu, penggunaan lahan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan penduduk. Kemudian, aktivitas penduduk itu akhirnya semakin meningkat sehingga kebutuhan lahan itu juga ikut meningkat. Interaksi antar ruang yang dikaitkan dengan pusat pertumbuhan itu akan memicu perubahan penggunaan lahan. Contohnya, lahan kosong dikonversi atau dialihfungsikan sebagai permukiman, atau lahan pertanian dialihfungsikan atau dikonversi menjadi lahan permukiman, perindustrian, kampus, dan lain sebagainya. Berikutnya, pengaruh yang ketiga adalah tentang perubahan orientasi mata pencaharian, di mana pengembangan daerah terjadi karena adanya potensi wisata alam. Kemudian kegiatan wisata itu akan berpotensi mendorong munculnya pusat pertumbuhan, serta adanya pusat pertumbuhan itu menyebabkan pilihan pekerjaan penduduk sekitar itu akan meluas. Contohnya ini ya, penduduk bisa membuat kerajinan tangan untuk dijual, membuat usaha kuliner, atau menjadi pemuda wisata. Atau misalkan contoh lainnya yaitu kehidupan di desa sama di kota. Di desa cenderung adalah mata pencahariannya itu terfokus pada pertanian, perdagangan. Tetapi ketika mereka itu pindah ke kota, maka mata pencahariannya itu lebih luas. Bisa di pabrik, di kantor, di bidang jasa, dan lain sebagainya. Berikutnya, perubahan ruang yang keempat adalah perkembangan sarana dan prasarana, di mana interaksi antar ruang itu memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh sebab itu, sarana prasarana yang baik itu akan memperlancar interaksi antar ruang. Misalnya, negara akan memfasilitasi jalan atau membangun jalan, jembatan, kendaraan, fasilitas umum, dan pusat-pusat perdagangan yang lainnya. Jadi dengan adanya interaksi ini itu akan mengembangkan sarana dan prasarana. Karena kalau sarana dan prasarananya itu tidak memadai, akan sulit untuk melakukan kegiatan interaksi. Oleh sebab itu, untuk perbaikannya itu cenderung difokuskan pada ini biasanya untuk interaksi antar wilayah atau daerah atau provinsi atau negara. Next, pengaruh yang kelima adalah perubahan sosial dan budaya, di mana interaksi sosial itu menyebabkan terjadinya perkembangan dan perubahan dalam masyarakat. Nah, setiap individu itu akan berusaha menjalin interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun kelompok. Kemudian contohnya ini ya, misal sesama tetangga biasanya kita berbincang-bincang, terus mengerjakan tugas kelompok dan musyawarah untuk mufakat biasanya. Next, berikutnya perubahan ruang yang keenam adalah perubahan ekonomi. Perubahan ekonomi ini nanti bisa meliputi kebutuhan hidup penduduk terpenuhi. Karena suatu wilayah itu memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Kemudian perbedaan sumber daya antar wilayah ini menyebabkan interaksi antar ruang. Contoh misal ya, Pulau Jawa itu menghasilkan padi dan sayuran karena tanahnya lebih subur. Nah, komoditas pertanian tersebut itu disebar ke beberapa daerah lainnya seperti Kalimantan dan Sumatera. Sebaliknya, komoditas perkebunan dari Kalimantan dan Sumatera dikirim ke Pulau Jawa. Berikutnya yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi meningkat.
Perekonomian itu dapat berkembang karena potensi wilayah dan pengaruh wilayah lainnya. Pengaruh interaksi antar ruang itu menjadi salah satu sumber inspirasi untuk meniru dan mencoba mengembangkan pola perekonomian daerah lain. Sehingga aktivitas ekonomi masyarakat itu menjadi lebih variatif dan menambah produktivitas masyarakat. Contoh, penduduk di pedesaan awalnya itu melakukan kegiatan pertanian. Pada perkembangannya, masyarakat pedesaan itu mulai mengembangkan kegiatan ekonomi lain seperti perdagangan, usaha dan jasa dan industri. Berikutnya, daya saing ekonomi meningkat. Daya saing ekonomi meningkat itu misalnya kebutuhan dan kemampuan ekonomi setiap wilayah itu akan berbeda-beda. Tingkat permintaan dan karakteristik masyarakat juga mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu wilayah. Pelaku usaha itu akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan menarik banyak pembeli. Interaksi antar ruang itu menjadi sarana penting untuk mencari pangsa pasar yang lebih besar. Nah, dengan demikian pelaku usaha akan berusaha memenuhi kebutuhan dan yang diinginkan masyarakat. Kondisi ini akan memicu persaingan yang sangat sehat. Berikutnya, masyarakat lebih konsumtif. Lebih konsumtif itu berarti mereka itu interaksi antar ruang itu khususnya di distribusi barang akan berjalan lebih intensif. Banyak pilihan produk yang beredar dalam masyarakat. Iklan di media elektronik menambah minat masyarakat untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Nah, pengaruh negatifnya itu interaksi antar ruang itu akan muncul perilaku konsumtif masyarakat. Jadi masyarakat akan membeli sesuatu yang tidak begitu perlu bagi mereka. Next, berikutnya itu ada peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan itu meliputi keterampilan sumber daya manusia bertambah karena semakin sering ada pelatihan untuk bersaing di dunia kerja. Kemudian daya saing sumber daya manusia juga meningkat. Pola berpikir masyarakat akan lebih rasional. Nah, ini kalau daya saing sumber daya manusia meningkat itu kenapa? Karena makin tinggi daya saingnya itu tingkat pendidikan tinggi berdampak positif terhadap kualitas sumber daya manusia. Makin tinggi kualitas SDM-nya, maka makin tinggi pula daya saingnya. Itu ya. Kalau pola berpikir rasional itu meratanya pendidikan dapat mengubah pola pikir masyarakat menjadi lebih rasional. Perkembangan ilmu pengetahuan maupun mematahkan mitos-mitos yang berkembang dalam masyarakat. Nah, arus informasi ini tuh merupakan wujud interaksi antar ruang. Nah, sedikit dari Bu Anin. Terima kasih sudah menyaksikan video sederhana ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, agar semangat untuk membuat video yang lainnya. Semoga bermanfaat. Diakhiri Bu Anin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.